Hai semuanya, kembali lagi dalam mata kuliah pemrograman linear. Berhubungan dengan penyebaran corona COVID-19, saya sungguh berharap agar kalian tetap melakukan social distancing, kemudian menjaga kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat, dengan berolahraga, kemudian rajin mencuci tangan yang benar ya, bukan yang asal-asalan. Selanjutnya saya juga menganjurkan agar kalian memakai masker ketika kalian pergi keluar rumah. Dan saya berharap agar kalian juga tetap enjoy dalam menikmati perkuliahan kita. Materi kita kali ini adalah metode Big M. Kalau kalian perhatikan di dalam fungsi kendala suatu masalah program linear, itu tidak hanya dibentuk oleh pertidaksamaan kurang dari sama dengan, seperti pada soal-soal sebelumnya, tetapi juga ada pertidaksamaan lebih dari sama dengan atau persamaan. Sama dengan. Nah, bagaimana kita melakukan penyelesaian terhadap masalah yang seperti ini? Jika kita berhadapan dengan fungsi kendala kurang dari sama dengan, maka kita tidak bisa menambahkan dengan slack. Mengapa demikian? Karena slack itu adalah variabel kekurangan. Tidak bisa. Kenapa? Karena di sini kita lebih. Sehingga yang harus kita lakukan untuk kasus yang lebih dari sama dengan harus kita kurangkan dengan surplus atau eksis. Dalam hal ini kelebihannya. Ketika kita menambahkan variabel surplus, dia di sini tidak bisa menjadi variabel basis awal. Jadi harus ditambahkan satu variabel baru yang dapat berfungsi sebagai variabel basis awal. Nah, dalam hal ini adalah artificial variable atau variabel artifisial atau buatan. Penambahan variabel buatan selain untuk yang lebih dari sama dengan, juga untuk kasus yang sama dengan. Ada dua metode yang dapat kita lakukan dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah metode Big M dan yang kedua adalah metode dua fase. Dan kali ini kita akan membahas mengenai metode Big M. Jadi metode Big M itu adalah versi dari algoritma simplex dengan langkah pertama menemukan penyelesaian visible basis dengan menambahkan variabel artifisial ke dalam masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa untuk variabel surplus dia tidak bisa masuk basis. Mengapa demikian? Karena di sini koefisiennya bertanda negatif. Terus apa yang bisa masuk basis? Nah, di sini yang bisa masuk basis adalah variabel artifisial atau buatan. Setelah itu, variabel artifisial atau variabel buatan ini dalam fungsi tujuan dia nantinya harus bernilai 0 karena memang tidak ada. Dia kita buat untuk membantu saja. Berikut adalah teknik yang digunakan untuk memaksa variabel buatan bernilai 0 pada solusi optimal. Yang pertama adalah penambahan variabel buatan atau artifisial pada fungsi kendala. Kemudian ini untuk kendala yang lebih dari sama dengan serta sama dengan.
Nah, ingat untuk yang kasus sama dengan di situ kita tidak menambahkan variabel surplus. Karena pada fungsi kendala kita tambahkan variabel buatan, maka secara otomatis pada fungsi tujuan ada penambahan variabel buatan. Untuk masalah maksimisasi, variabel buatan pada fungsi tujuan koefisiennya adalah negatif M. Untuk minimisasi, variabel buatan pada fungsi tujuan dia koefisiennya adalah plus M atau M. Karena koefisien variabel basis pada tabel simplex harus bernilai 0, maka variabel buatan atau artifisial pada fungsi tujuan harus diganti nilai dari fungsi kendala yang memuat variabel buatan tersebut. Nah, setelah kita tahu bagaimana caranya, berikut adalah tahapan di dalam metode Big M. Yang pertama adalah kita lakukan modifikasi kendala sehingga ruas kanan kendala menjadi positif, dan kita juga melakukan identifikasi masalah di sini. Berkaitan dengan ruas kanan kendala harus positif, contohnya misalnya kendalanya seperti ini. Di situ ruas kanan kendala negatif. Jadi kita harus membuat dia menjadi positif. Bagaimana caranya? Tentunya kedua ruas kita kalikan negatif 1. Dan ingat, ketika kedua ruas dikalikan negatif 1, maka yang terjadi adanya perubahan tanda dari yang kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Atau bentuk pertidaksamaan ini bisa kita bawa ke dalam bentuk ini. X2 kurang X1 lebih dari sama dengan 1. Kalau sudah fix untuk ruas kanan kendalanya, kita lakukan juga apa? Identifikasi, kita lihat mana yang akan kita berikan variabel slack, kemudian mana yang akan kita berikan variabel surplus. Setelah itu baru kita ubah setiap kendala ke dalam bentuk baku. Nah, untuk fungsi kendala kita harus perhatikan di sini, kalau dia berbentuk lebih dari sama dengan atau berbentuk sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel artifisial. Kemudian nilainya setelah ini kita pergi ke dalam fungsi tujuan. Kemudian kita misalkan M suatu bilangan yang sangat besar. Makanya di sini disebut metode Big M. Untuk fungsi tujuan memaksimumkan, koefisien dari variabel artifisial kita kasih dengan negatif M. Sedangkan untuk meminimumkan, koefisien dari variabel artifisial adalah N. Karena setiap variabel artifisial akan masuk basis, kan? Setiap variabel tersebut harus dieliminasi dari baris 0. Nah, setelah itu terjadi, baru kita lanjutkan dengan melakukan metode simplex yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini ada contoh. Kasusnya adalah meminimumkan Z sama dengan 2x1 tambah 3x2 dengan kendalanya yang ini. Untuk kendala yang pertama kurang dari sama dengan, kendala yang kedua lebih dari sama dengan, kendala yang ketiga sama dengan, kemudian x1, x2-nya lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita tinjau dulu. Kita lihat ruas kanannya apakah sudah positif semua atau belum. Nah, di sini sudah positif. Kemudian kita perhatikan mana yang akan kita tambahkan dengan variabel slack, mana yang akan kita kasih surplus. Di sini yang akan kita kasih slack adalah ini. Kemudian yang akan kita kasih surplus yang ini.
Yang kedua. Yang ketiga tidak. Setelah itu kita lihat, oh di sini nantinya akan ditambahkan dengan variabel artifisial adalah yang kedua sama yang ketiga. Setelah sudah, nah kita bawa ke dalam bentuk baku. Yang pertama kita kasih slack, sedangkan yang kedua kita kasih surplus. Ingat E1, E2-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi bukan hanya X1 sama X2-nya yang lebih dari sama dengan 0. Kemudian seperti halnya yang sudah kita perhatikan sebelumnya, untuk kendala kedua dan ketiga kita harus berikan variabel artifisial atau variabel buatan dengan bentuk seperti ini, sehingga menjadi seperti ini dengan E1, E2, A2, A3 lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini fokus kita ke dalam fungsi tujuan. Karena pada kendalanya kita berikan variabel artifisial, maka di fungsi tujuannya harus kita tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, di sini masalahnya adalah meminimumkan atau minimisasi. Jadi koefisien dari variabel artifisial adalah M. Nah, kemudian fungsi tujuan yang tadi kita bawa ke dalam bentuk ini. Dan kita eliminasi yang ini. Sekarang perhatikan baris yang kedua dan baris yang ketiga. Nah, baris yang kedua kita kalikan dengan M. Baris yang kedua berasal dari kendala yang kedua. Baris yang ketiga kita kalikan dengan M juga, berasal dari kendala ketiga. Kemudian dengan menjumlahkan nanti kita akan peroleh hasil ini. Kalau kalian perhatikan di situ variabel artifisialnya sudah hilang, ya kan? Sudah tidak ada lagi. Nah, nanti bentuk ini yang akan kita pakai menjadi baris ke 0 di dalam metode simplex. Di dalam algoritma simplex. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi dari yang tadi kita bawa ke dalam tabel simplex berikut. Cara penentuannya sama saja, ya. Ini masalah apa? Masalah meminimumkan, minimisasi. Kemudian dengan memperhatikan baris ke 0, kita perhatikan yang ini, kita lihat mana positif yang paling besar. Ingat, M di sini adalah suatu bilangan yang besar. Jadi yang paling positif tentunya berada di kolom X2, ya kan? Nah, jadi nantinya si X2 dialah yang akan masuk basis. Kemudian seperti halnya waktu lalu, untuk menentukan si X2 ini akan masuk kemana, kita lihat positif yang paling apa? Kecil. Positif yang paling kecil jatuh pada ini 20/3. Sehingga nantinya X2 akan masuk ke A2, ya. Kemudian kita lakukan simplex seperti halnya waktu lalu. Nanti akan menghasilkan tabel berikut ini.
Kita lihat lagi di sini. Mana positif yang paling besar dari sini? Yang paling besar jatuh pada kolom X1. Jadi X1 yang akan masuk basis. Terus X1-nya akan masuk kemana? Nah, kita cari rasionya lagi. Kita lihat. Dan ternyata dia akan masuk ke A3. Karena di sini rasionya yang paling kecil, positif paling kecil. Dia akan masuk ke A3. Sehingga bentuk tabel terakhirnya seperti ini. Ya. Di sini berdasarkan tabel kita bisa lihat, oh X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 5, S1-nya sama dengan 1/4, Z-nya sama dengan 25, serta E2-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh 2. Dalam contoh 2 saya hanya mengganti ruas kanan kendala yang kedua. Perhatikan di sini. Dia jadi 36. Ya. Kemudian cara penentuannya sama saja dengan yang sebelumnya. Dan nanti kita akan mendapatkan tabel ini. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Untuk ini semuanya di sini sudah negatif kan? Tabel ini sudah mencapai solusi yang optimal. Dan ini adalah hasil dari tabel yang tadi, ya. Nilai-nilainya berdasarkan tabel yang sudah kita peroleh, tabel yang paling optimal. Sebelum lanjut saya ingin menyampaikan bahwa di sini untuk pengkategorian bilangan 0 di sini saya kategorikan sebagai suatu bilangan yang netral, bukan positif ataupun negatif. Ada beberapa pandangan ahli, ada dua kubu di sini. Jadi ada yang mengkategorikan 0 itu sebagai bilangan positif. Tetapi ada juga yang mengkategorikan 0 sebagai suatu bilangan yang netral. Sehingga kalau kalian perhatikan pada beberapa buku, kalau misalnya untuk nilai 0 include di situ, buku tersebut lebih memakai kata non negatif dibanding kata positif. Mengapa demikian? Karena kalau memakai kata non negatif berarti yang termasuk adalah 0 sama positif, bilangan positif. Ini untuk mengakomodir terjadinya perbedaan pendapat dari para ahli matematika berkaitan dengan pengkategorian ini, pengkategorian bilangan 0. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian perhatikan variabel artifisial yang di bagian ini. Variabel artifisial di sini nilainya 6, nilainya positif. Dia buatan, dia seharusnya tidak ada, ya kan? Nah, jadi ketika kalian sampai pada tabel dengan solusi yang optimal, kemudian kalian menemukan variabel artifisialnya di sini bernilai positif, kesimpulannya adalah masalah tersebut tidak memiliki penyelesaian yang visible. Nah, jadi untuk kasus yang kedua ini, dia tidak ada penyelesaian visible. Jadi hal yang harus kalian perhatikan di sini adalah ketika metode Big M digunakan, sulit untuk menentukan seberapa besar nilai M seharusnya. Jadi kalau kalian perhatikan beberapa buku, ada yang langsung mengganti M dengan nilai tertentu. Nah, pada umumnya nilai M yang dipilih adalah 100 kali lebih besar dari koefisien terbesar pada suatu fungsi objektif. Nah, bagaimana jika sistemnya sudah besar?
Akan sulit bukan? Bahkan kalau pakai program itu kadangkala bisa error. Nantinya ada metode lain yang bisa kita gunakan untuk hal tersebut. Dalam hal ini, metode 2 fase yang akan kita pelajari berikutnya. Demikian perjumpaan kita, dan sampai jumpa dalam perjumpaan selanjutnya.